pengertian pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajer atas. Manajemen strategis yang mengamati lingkungan internal dan eksternal, merumuskan dan mengimplementasikan tujuan strategi dan mengendalikan hasil-hasilnya. Estimasi aliran kas. Arus kas adalah laporan keuangan yang berisi pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek. Yang pertama, ada aliran kas awal atau initial cash flow, aliran yang berkaitan dengan pengeluaran kegiatan investasi. Yang kedua, aliran kas operasional atau operational cash flow, yaitu aliran yang berkaitan dengan operasional proyek. Yang ketiga, ada aliran kas akhir atau terminal cash flow, aliran yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu. Kegunaan dalam menyusun estimasi aliran kas. Yang pertama, memberikan seluruh rencana penerimaan kas yang berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi yang menyebabkan perubahan kas. Yang kedua, sebagai dasar untuk menaksir kebutuhan dana untuk masa yang akan datang dan memperkirakan jangka waktu pengambilan kredit. Yang ketiga, membantu manajer untuk mengambil keputusan kebijakan finansial. Yang terakhir, untuk kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kredit yang memberikan kepadanya. Arus kas tambahan. Arus kas tambahan adalah perubahan jumlah total arus kas perusahaan akibat diterimanya suatu proyek. Terdapat juga masalah dalam menentukan arus kas tambahan, yaitu biaya tertanam, pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak terpengaruh keputusan yang telah dipertimbangkan. Biaya kesempatan, arus kas yang seharusnya diperoleh dari aktiva yang dimiliki perusahaan yang seandainya aktiva tersebut tidak digunakan untuk proyek yang sedang dianalisis. Pengaruh pada barang lain, effect on order project. Eksternalitas yaitu pengaruh yang dimiliki proyek terhadap bagian-bagian lain perusahaan. Kanibalisasi yaitu pengenalan produk baru yang menyebabkan produk lama mengalami penurunan. Penentuan waktu arus kas. Laporan laba rugi akuntansi ditanyakan untuk periode seperti 1 tahun atau bulan, namun untuk beberapa proyek bisa terjadi di pertengahan tahun atau bulanan. Klasifikasi arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan suatu proyek dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu arus kas operasional. Operational cash flow merupakan aliran kas operasional yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan secara real yang berkaitan dengan kegiatan operasi. Operational cash inflow meliputi penerimaan hasil penjualan tunai, hasil pengumpulan piutang, dan penerimaan laba perusahaan. Sedangkan operational cash outflow meliputi biaya-biaya produksi dan biaya-biaya operasi perusahaan. Cash flow, yaitu aliran kas pendanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan. Financial cash flow atau FCIF meliputi penerimaan modal baik dari sumber modal sendiri maupun dari sumber modal asing berupa pinjaman atau kredit bank. Sedangkan financial outflow atau FCOF meliputi biaya-biaya yang timbul karena adanya pertambahan modal. Biaya modal tersebut dapat berupa pembagian keuntungan kepada para pemilik modal sendiri atau dividen atas saham, dan berupa biaya bunga yang harus dibayarkan kepada bank atas kredit yang kita terima. Arus kas investasi, investment cash inflow, yaitu arus kas pendanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Investment cash flow meliputi penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan pada aktiva tetap,
dan investasi pada surat-surat berharga seperti penerimaan berupa dividen atas saham, bunga atau kupon atas obligasi, dan capital gain atas penjualan aktiva tetap dan penjualan saham. Sedangkan investment cash outflow meliputi sejumlah dana dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli aktiva tetap dan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi.